bagaimana kabarnya? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bina iman ditemani oleh kakak-kakak dari OMK. Tapi sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Pipin. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Tangannya dilipat di depan dada, matanya dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan rahmat-Mu kami boleh mengikuti kegiatan bina iman pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami pada kegiatan bina iman kali ini, agar kami dapat mengimani Injil-Mu dan dapat dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Santo Andreas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita bernyanyi memuji Tuhan bersama Kak Elda, Kak Moses, dan Kak Alex. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembacaan Injil dan renungan oleh Kak Elsa. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bacaan Injil minggu ini. Tema Bina Iman kita kali ini adalah menjadi anak yang dermawan.
Adik-adik di rumah tahu tidak apa itu dermawan? Nggak tahu. Nggak tahu? Coba kita tanya teman-teman yang lain ya. Ada yang tahu apa itu dermawan? Nggak pelit, Kak. Wah, ternyata ada teman kita yang tahu. Betul, menjadi anak yang dermawan berarti kita harus menjadi anak yang mau berbagi. Kita tidak boleh menjadi anak yang pelit, ya kan? Nah, selain harus berbagi dan tidak pelit, menjadi anak dermawan berarti kita harus menjadi penolong bagi sesama kita. Contohnya gimana, Kak? Contohnya, kalau misalnya temannya adik-adik ada yang sedang kesusahan, misalnya tidak bisa mengerjakan PR karena tidak paham. Nah, adik-adik kalau lebih paham harus mau membantu temannya supaya bisa mengerjakan PR-nya. Begitu adik-adik. Jadi, jika ada teman kita yang kesusahan, kita jangan sampai cuek dan tidak mau membantu. Adik-adik, dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, ketika banyak sekali orang yang kelaparan, para murid tadinya tidak mau menolong loh. Ya kan? Coba tadi mereka mengatakan apa kepada Yesus? Mereka mengatakan, suruh saja mereka pergi, suruh saja mereka mencari makanan sendiri. Tapi coba kita ingat-ingat lagi, Yesus mengatakan apa kepada mereka? Ya betul, Yesus mengatakan kepada para murid, kalian harus memberi mereka makan. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya meskipun hanya ada makanan yang sedikit, tetapi karena diberkati oleh Tuhan Yesus, maka makanan itu menjadi cukup untuk 5.000 orang. Nah, menjadi anak yang dermawan berarti kita juga harus berbagi berkat kepada sesama. Semakin kita diberkati Tuhan, maka kita juga harus belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya kan? Kenapa Kak emangnya kalau kita berbagi berkat? Kenapa? Ayo. Tentu saja, semakin sering kita berbagi berkat kepada sesama, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dermawan, maka berkat Tuhan pun untuk kita semakin melimpah. Begitu adik-adik. Maka yuk adik-adik, kita sekarang harus menjadi anak yang mau berbagi dan tidak boleh pelit. Karena Tuhan Yesus tidak suka loh sama anak yang pelit dan cuek. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk membuat kreativitas. Kalian tahu nggak lagunya 5 roti dan 2 ikan? Semua pasti tahu kan? Kali ini kakak ingin mengajak kalian untuk bernyanyi dan dengan gerakan tentunya ya. Kalian boleh menyanyi dengan kreativitas kalian masing-masing. Nanti akan ada contohnya dari kakak-kakak OMK yang lain. Nah, setelah adik-adik membuat videonya, boleh loh minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan ke ketua lingkungan. Atau kalau nggak ketua lingkungan, boleh juga ke pengurus Bina Iman di lingkungan kalian masing-masing. Oke? Kakak tunggu ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti Bina Iman kali ini dengan baik sampai selesai. Jangan lupa dibuat ya kreativitasnya. Kakak tunggu loh. Sekarang kita tutup dengan doa.
Adik-adik, ayo kita akhiri kegiatan Bina Iman hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang kami melakukan kegiatan Bina Iman. Tuhan, ajarilah kami, bimbinglah kami selalu agar kami senantiasa dapat berbagi kepada sesama kami, dapat menjadi anak-anak yang dermawan di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Santo Andreas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Pipin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.